Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Sekali lagi, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Katakan dengan pujian, inilah yang kupunya. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang kupunya Tuhan. Inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Seperti pujian yang baru saja kami angkat dengan suara kami yang terbaik. Hanya ini yang kami punya, Yesus. Roh yang mau setia dan taat. Dalam keadaan sehat atau sakit, duka atau sukacita, kelimpahan atau kekurangan, kami mau setia dan taat kepadamu, Yesus. Itulah sebabnya pada hari Sabat-Mu yang kudus ini kami menghormatinya, kami memperhatikannya dan datang mencari wajah Tuhan. Penuhilah Tuhan bejana hati kami dengan roh sukacita dan damai sejahtera dari Roh Kudus. Agar saat kami nanti Tuhan membuka mulut kami untuk bermazmur bagi Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, pujian itu menjadi sarana pembawa sukacita dari Roh Kudus. Sehingga bejana hati kami ini Tuhan akan meluap-luap kegirangan karena Tuhan di atas segala-galanya. Berkati dan kuduskan Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini, baik itu pemandu kebaktian, singer, pemain musik, dan yang menyampaikan firman dan yang mengambil kolekte Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, curahkan roh kasih itu dari surga kepadanya. Bahkan kepada guru sekolah minggu Tuhan, Engkau penuhi mereka dengan roh hikmat. Anak-anak ini pun Tuhan, biji mata Tuhan yang sama harganya dengan orang dewasa. Maka pelayanan ke sekolah minggu pun Tuhan, kami merencanakan yang terbaik, metode yang terbaik. Ada kreativitas yang membuat anak-anak sekolah minggu bertumbuh dan berakar. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini, agar Engkau memberkati setiap masyarakat di sekeliling kami. Karena Engkau menempatkan kami di dusun Mantenan ini tidaklah salah.
supaya banyak masyarakat yang belum percaya kepadamu mendengarkan nama Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebagaimana Allah Abraham, Ishak dan Yakub sampai hari ini Engkau kekal. Inilah Bapa yang menjadi doa permohonan kami. Dalam mohon penyertaan-Mu dalam kebaktian Sabat ini, yang kami akan serahkan di dalam satu nama yang menjadi sumber pertolongan kita, ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya dengan kehadiran kasih dan kuasa Allah di dalam Allah Roh Kudus akan menyertai dan memberkati kebaktian kita dari awal sampai pada kesudahannya. Biarlah jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus kami tabiskan kebaktian ini. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih. Kami serahkan waktu sepenuhnya kepada pemandu kebaktian. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Salam. Maaf, saya buka terus sumpah kalau gini. Ya. Pagi ini kita merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Segala sesuatunya Tuhan sudah berikan kepada kita. Kasih Allah itu melindungi kehidupan kita. Dengan luar biasanya Dia mencurahkan berkat-berkat yang terindah bagi kita semuanya. Haleluya. Kasih Allah melengkapi saya. Kasih melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya. Kasih-Nya ku tak takut juga. Bapalah segala saya. Ku tak dapat tingkat makasih Yesus mengangkat aku. Hidup aku menggerakkanku. Ku tak dapat tingkat makasih Yesus mengangkat aku. Tuhan bersama lebih sungguh. Kasih Allah saya. Kasih Allah melingkupi saya.
Yesus mengangkat hati, layan hidupkan karena kita dikasih oleh Tuhan Allah kita dapat melakukan apa yang harus kita balaskan kepada Tuhan. Kita hanya dapat memberikan rasa syukur itu dengan cara melayani orang lain. Melayani Tuhan tidak kelihatan, tapi melayani orang lain adalah bukti kita tahu mengasihi Tuhan, bukti kita mengasihi Allah kita. Kita melayani Tuhan dengan kita melayani orang-orang yang terhina. Itulah cara-cara kita. Sekalipun tidak terlihat Tuhan kita, tapi dengan cara itulah kita dapat melayani Tuhan dengan hati, dengan kasih yang luar biasa dari Tuhan. Ya, saya undang Bapak itu berdiri. Ya. Karena kita dikasihi Allah, kita pun tidak ragu untuk melayani Dia, tidak ragu untuk tetap mengikuti Dia dengan kasih yang luar biasa curahkan kepada kita. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak tangan padaku menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, menolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada kurang lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada kurang lagi melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badanku menerpa, tiada ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Ya, silakan duduk. Ya, melayani tidak ada keraguan lagi karena Tuhan Yesus bersama kita. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu. Silakan. Uli, siapa Uli? Sendiri. Berani kali? Oh gak jadi, oke. Gak apa-apa. Karena itu sendiri belum berani mungkin ya. Puji Tuhan, ternyata kita selalu diberkati oleh Tuhan. Kasih-Nya memberikan kepada kita kekuatan setiap hari. Bila kita juga diberikan kekuatan oleh Tuhan dengan firman-Nya yang hidup. Firman itu memberikan kepada kita kehidupan yang berarti. Haleluya. Silakan Mas.
atasku, membangkitkan kuasa Roh Allah hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, berikan turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan hati yang terbelah, memulihkan hati mereka yang terbelah, serta mencerihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa Roh Allah hidup. Hidup penuhiku, Roh Allah pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa, membebaskan hati yang terbelah, memulihkan hati mereka yang terbelah, serta mencerihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Jaga berdiri semuanya. Hidup supaya mati bebaskan mereka dapat membangkitkan kuasa, membebaskan mereka. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Bebaskan hati yang tersedih, memulihkan hati mereka yang serta mencerihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Bebaskan hati yang bebaskan hati yang terbelah.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksananya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang sempurna. Yang Engkau nyatakan dengan sebuah pengorbanan. Karena Engkau Yesus sang pribadi yang rendah hati. Dan kerendahan hati-Mu lah yang membuat ada kepedulian itu terhadap orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang terbelenggu dan terhina. Sehingga mereka akan diangkat dan dimuliakan. Hal itu juga Tuhan yang akan kami saat ini teladani melalui kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Bapa memiliki kerelaan hati untuk hidup di dalam kasih dan mewujudkan kasih itu dalam sebuah pelayanan yang nyata.
Karena itu Bapa, biarlah Engkau curahkan Roh Kudus kepada kami, supaya kami memperoleh roh pengertian, roh pengetahuan akan kebenaran firman-Mu, dan diberikan kami kuasa, kekuatan, dan kemampuan untuk melakukan firman itu. Sehingga menjadi nyatalah Allah itu kasih, dan kami anak-anak-Mu pun memiliki kasih yang sempurna saat kami melakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa atas firman-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam kasih Kristus, izinkan saya memberi ada dua kesaksian yang memang mirip, hanya berbeda personilnya. Mungkin dia lebih tertarik di sini daripada pergi karena agak lemes, karena mungkin kurang teman. Tidak apa-apa sebenarnya. Ya. Bersyukur Bapak Ibu, satu jiwa loh Bapak Ibu, sekolah minggu. Itu jangan berpikir itu anak kecil, tapi itu satu jiwa. Kita berdoa melalui putri nanti bisa Bapak Ibunya kembali kepada Kristus. Ada amin Bapak Ibu? Kita berdoa. Kembali lagi ke Bapak Ibu, saya memberikan dua, satu tapi berbentuk beda. Allah itu tidak pernah meminta apa yang tidak ada pada kita. Allah tidak pernah memerintahkan kita melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Allah juga tidak pernah meminta kita memberi apa yang tidak ada pada kita. Tidak pernah. Allah pasti memberi dulu, baru kita diperintahkan memberi. Diberkati untuk menjadi berkat, dipulihkan untuk memulihkan. Karena itu saudara terkasih, yang pertama kesaksian saya. Apa yang menjadi pengakuan tim doa Wesleyan? Tanda petik ini bukan tim doa okumene Bapak Ibu ya, karena ada dua tim. Salah satu dari personil berkata, aku bersyukur berada di dalam tim doa Wesleyan ini. Aku bersyukur karena tidak semua orang mempunyai kesempatan, mempunyai pengalaman hal ini. Yang kedua, saya belajar ketaatan dari kehidupan Ibu Pendeta Nurmala. Walaupun saya lebih senior dari Ibu Nurmala, saya belajar ketaatan. Yang satu lagi berkata, saya belajar bagaimana memiliki belas kasih seperti yang dimiliki Ibu Nurmala dan kerendahan hatinya. Ketika Bapak Ibu kemarin saya pelayanan di Boyolali, saya akan mendoakan Bapak Ibu dua kali ini Bapak Ibu sampai di sini itu penyakit kulit, dan itu sudah seperti kulit ular, sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh Bapak Ibu. Memang ketika almarhum Pak Agus dimakamkan, aku melihat kaki itu, tapi saya sudah hanya sampai situ. Nah pada waktu minggu kemarin, nah Tuhan lagi bilang doakan. Saat Bapak Ibu saya disuruh mendoakan, jangan pikir kosong otak saya. Tidak, otak saya tetaplah main. Hah? Saya akan doakan, itu kan penyakit kulit. Terus setan langsung memberikan keraguan dalam pikiran saya. Enggak takut Nurmala nanti itu menular. Enggak takut Bu Nurmala itu menular. Dia bilang. Iya ya, saya mulai berpikir di otak saya. Oh iya saya bilang. Karena saya bilang saya kan tuh ketika saya bilang itu kan saya mikirnya kan aduh penyakit kulit kan begitu. Saya langsung berkata, saya tepis dalam nama Yesus, bukan tanganku yang memegang itu, tetapi tangan Allah melalui Roh yang Kudus.
Saya berkata, ya Tuhan, siap. Dan saya harus berlutut, mohon maaf karena lantainya masih tanah dan berdebu-debu. Jadi ini perlu berlutut. Kan nggak mungkin saya nggak berlutut untuk aku. Dan itu yang dinyatakan oleh satu orang personil yang berkata, saya belajar belas kasih dan kerendahan hati dari Ibu Nurma. Itu di tim doa Wesleyan. Bagaimana dengan tim doa Okumene? Mereka juga berkata, saya bersyukur berada dalam tim doa Okumene yang tadinya aku tidak pernah baca Alkitab, yang tadinya aku tidak pernah merenungkan. Akhirnya karena tiap saat diajak pelayanan dan terus menerus firman Tuhan diperdengarkan, saya menjadi saat ini memiliki roh haus dan lapar akan firman Tuhan. Lebih-lebih lagi firman itu ya dan amin. Sehingga saya semakin jatuh cinta dengan firman Tuhan. Dan karena saya semakin jatuh cinta dengan firman, saya semakin hari diperlengkapi Tuhan dengan kemampuan rohani atau karunia rohani. Mendengarkan suara Tuhan dengan hikmat yang dari Tuhan dan mampu membedakan roh apa yang ada di sekeliling. Oleh karena itu Bapak Saudara terkasih, kembali berbagi itu indah. Apa yang ada padaku ku berikan kepada yang mau menerimanya. Apa yang ada padaku yang berasal dari Tuhan, bukan sekedar materi, bukan sekedar uang, tapi seluruh kemampuan yang Tuhan anugerahkan padaku ku berikan. Itulah yang disebut berbagi itu indah. Karena itu kita mari belajar. Berbagi itu indah, bagian dari pelayanan kasih. 2 Korintus 8 ayat 11 sampai 15 mengajarkan dua kebenaran. Kasih Kristus yang mendorong kita melakukan pelayanan kasih. Kasih Kristus yang mendorong kita melakukan pelayanan kasih. Kebenaran yang pertama, kasih Kristus yang memenuhi hidup kita akan terpancar dari perbuatan baik kita. Kasih Kristus yang memenuhi hidup kita akan terpancar melalui perbuatan baik kita. Mari Bapak Ibu, saya tadi sudah bacakan, saya mengajak membaca 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Tapi ini dimulai kita melihat Bapak Ibu Saudara terkasih, bagaimana Allah dimuliakan. Ayat yang pertama, saya ajak Bapak Ibu membaca bersama-sama sampai ayat 3. 1, 3 ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Lihat saudara terkasih, kasih Kristus yang memenuhi hidup jemaat di Makedonia terpancar dari perbuatan baik mereka. Situasi jemaat di Makedonia ini Rasul Paulus memberikan percontohan bahwa jemaat di Makedonia menjadi teladan dalam pelayanan kasih. Secara akal pikiran Bapak Ibu, karena situasi jemaat di Makedonia ini dalam mengalami pelbagai penderitaan yang berat. Mereka mengalami pelbagai, berarti bermacam-macam, beraneka ragam penderitaan yang berat yang mereka alami. Bukan saja hanya secara ekonomi, mereka juga secara sosial. Karena kalau orang miskin itu pasti tidak diperhitungkan Bapak Ibu, tidak dipandang. Pasti mereka orang yang selalu disingkirkan dan dilupakan. Mereka masih mengalami penderitaan yang berat. Mereka masih mempunyai pergumulan yang berat, tetapi mereka mendesak, meminta dan mendesak kepada Rasul Paulus supaya mereka diberi kesempatan untuk melakukan yang baik, yaitu pelayanan kasih.
kepada Rasul Paulus dan timnya. Dengan tujuan bantuan yang mereka miliki bukan saja untuk mendukung pekabaran Injil yang dilakukan Rasul Paulus dan tim, tetapi juga orang-orang kudus atau jemaat-jemaat yang lainnya. Bapak Ibu saya kasih dalam kasih Kristus, tidak mungkin kita bisa melakukan kasih sebelum kita dipenuhi dengan kasih itu. Tidak mungkin. Oleh karena itu ketika kasih Kristus sudah memenuhi hidup kita, maka kasih itu yang akan mendorong, menggerakkan kita untuk melakukan perbuatan baik. Bukan karena kita sudah kaya, belum tentu kaya. Kalau belum nggak kaya kasih, ya dia akan gegem aja duitnya. Nggak. Oh saya akan memberi kalau saya sudah kaya. Oh jangan mimpi. Semakin kita diberkati, semakin kita nanti banyak uang kita, biasanya kecenderungan makin melekat hati kita pada harta itu. Melekat. Makin eman-eman. Oh aku mendapatkan ini dengan berpeluh keringat. Oh aku begini. Aku dapatkan karena prihatin. Aku rewangi puasa. Itu akunya yang akan menonjol. Tapi ketika kasih Kristus yang memenuhi hidup kita, apapun yang ada pada kita tidak ada kata, ini duitku, ini milikku. Tapi ini anugerah Allah. Dan kita tergerak, ada dorongan yang luar biasa. Aku harus berbuat kasih kepada sesama saya. Seperti yang dilakukan jemaat di Makedonia. Oleh karena itu Bapak Ibu, apakah bentuk pelayanan kasih yang dilakukan jemaat di Makedonia? Yang pertama, pengenalan mereka akan firman yang benar, bahwa apa yang ada pada kita adalah sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kita. Jadi pengenalan mereka akan firman Tuhan ini memberikan mereka kesadaran bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah anugerah Allah yang dipercayakan. Kedua, memberi kepada orang yang membutuhkan bantuan. Nah ini dia, tepat sasaran. Sering ini menjadi masalah ketika bantuan sosial yang menjadi program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan tidak tepat sasaran. Bantuan sosial yang direncanakan program pemerintah kadang-kadang meleset. Dan jemaat di Makedonia memberi kepada orang yang membutuhkan. Siapa sih orang yang tidak ingin dibantu? Keinginan dan kebutuhan itu tidak sama. Jadi harus yang benar-benar memberi sebagai bukti kasih kita. Jadi kalau kita, aku mengasihi Engkau Yesus, itu tidak cukup di bibir yang dikumandangkan. Tetapi kalau kita benar-benar mengasihi Kristus, berarti kita harus mewujudkan kasih itu dengan perbuatan. Sama sebagai Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada bukti konkret. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, ya lihat aja buah pelayanan kita. Nggak jauh-jauh kok. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, lihat buah pelayanan. Kalau pelayanannya itu sungguh-sungguh pertaruhan nyawa, itulah kasih yang segenap hati. Tapi kalau pelayanannya asal-asal saja, ya itulah kasihnya pada Tuhan. Asal-asal saja. Nggak jauh, tolak ukurnya gampang kok. Ketika saya ditempatkan di Mantenan, ya kutunjukkan inilah kasihku kepada Kristus. Berapa minggu yang lalu berkata, di bawah UMR. Itu sekarang loh. Dari awal
Lebih lagi Bapak Ibu. Tapi bagiku tidak masalah keuangan. Toh apa yang ada pada kita itu hanya anugerah. Dan salah satu dari tim Doa Okumene berkata, aku tidak bisa bayangkan bagaimana Ibu Nurmala sebagai pendeta yang jemaatnya notabene seperti itu, segalanya seperti itu, bisa ya memikirkan, merencanakan pembangunan, pelayanan, dan sampai sekarang ini ada 2 tim doa yang dibentuk dari kehidupan Ibu Nurmala. Saya nggak bisa bayangkan. Gak usah dibayangkan, diteladani aja. Gak usah dibayangkan, gak dapat. Teladani aja. Letaknya Bapak Saudara terkasih ada dalam ketaatan kepada Allah. Letaknya di situ. Gak ada yang lain. 4. Menabur bukan hanya uang, melainkan menabur iman, menabur waktu, menabur pelayanan. Kalau kita ingin memberi yang terbaik, ya waktu itu sangat-sangat dituntut. Saya berulang kali berkata di sini, bukan untuk pamer, tapi saya hanya ingin supaya Bapak Ibu meneladani. Paling lambat kalau saya terlambat itu 5:30 baru menata ruang sekolah minggu. Jam 5 saya sudah harus menata. Saya pastikan walaupun saya tidak ada di sana, tapi rohku dan kasihku ada di sekolah minggu. Saya tata kursinya dan ruangannya. Jadi tidak itu kelas 3, situ kelas kakap. Saya memberi yang terbaik. Baik waktuku, baik pikiranku, baik pelayanannya. Kelima, bentuk pelayanan kasih yang dilakukan jemaat di Makedonia. Memberi berarti meningkatkan penyerahan diri kepada Allah dan mengaktifkan pekerjaan Allah melalui keuangan kita. Saya ulang lagi yang kelima. Memberi berarti meningkatkan penyerahan diri kepada Allah dan mengaktifkan pekerjaan Allah melalui keuangan kita. Itu yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Dan saya juga melihat itu ada di gereja kita Bapak Ibu. Saya sangat bersyukur. Kalaupun Jumat kemarin saya sudah memberi pujian kepada jemaat beberapa yang hadir di hari Jumat. Tapi dari mimbar ini saya berkata, saya bersyukur bahwa jemaat gereja Wesleyan Indonesia Mortoyudan ini sudah melakukan pelayanan kasih. Sementara kita masih punya pergumulan Bapak Ibu, saya sudah berkata, kalau sudah turun nanti IMB-nya, bangunan ke atas itu tidak akan pudar itu Bapak Ibu. Jadi nggak usah terlalu pusing memikirkan dulu nanti bagaimana. Sudah. Kalau Pak Pejen menginginkan tutup itu, enggak apa-apa Pak, saya tetap hargai. Tapi yang saya inginkan, pikirkan ke atas. Bukan ini. Pembangunan lantai 2. Bukan berarti saya tidak boleh, boleh. Tapi saya punya rencana setelah IMB turun, baru kita mikirkan pembangunan lantai 2-nya. Ini dulu fokus satu-satu. Doa kita fokus dulu IMB itu. Ini mustahil bagi kita, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Perjalanan gereja kita ini semua karena iman, bukan karena sudah ada. Karena iman. Dan Allah yang tahun 97 membangun ini dengan Allah yang ada tahun 2022 ini adalah Allah yang sama. Karena Yesus sudah pernah berubah kemarin dan sekarang dan untuk selamanya. Dia Allah yang kekal. Kalau itu untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Kita akan merencanakan lebih tinggi. Dan kita akan nanti membuat memang kedap suara. Dan kita berdua memang harus pakai AC. Karena udah kedap suara. Karena itu bermimpilah Bapak Ibu. Bukan mimpi siang bolong.
Dan berdoa Bapak Ibu supaya diberi umur panjang sehingga Bapak Ibu jemaat mula-mula melihat bagaimana awalnya gereja ini dimulai. Berdoa supaya kita melihat bagaimana Allah yang ajaib itu berkarya. Itu yang pertama Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu jemaat Wesleyan yang saya cintai, yang saya kasihi, ini sudah ada. Jangan berbangga, jangan menjadi bermegah. Karena berbangga itu berbangga dengan sombong itu beda-beda tipis. Bilang bangga tapi membusungkan dada itu sama dengan membusungkan dada berarti sombong. Karena semua ini bisa karena Tuhan, bukan karena kita hebat. Bukan. Kalau Tuhan yang hebat tidak ada dalam hidup saya, ini tidak akan pernah ada yang hebat. Justru karena ada Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat dalam hidupku, maka karya-karya pelayanan pun menjadi besar. Bukan normalanya yang besar, tapi Tuhan yang besar ada dalam hidupnya. Karena ada kasih yang besar dalam hidupnya, maka kasih Bu Nurmala bagi Tuhan dan pelayanan itu besar. Karena itu tidak perlu dimelu-elukan pendeta. Yang ditinggikan tetaplah Kristus. Tetapi pendeta dihormati, selayaknya memang harus dihormati. Tidak melebihi, jadi seperti dewa. Kedua, pelayanan kasih adalah teologi keseimbangan. Mari Bapak Ibu saya minta kita membaca Galatia 6. Sebentar Bapak Ibu kita menjadi referensinya. Ayat 1 dan 2. Galatia 6 ayat 1 dan 2. Mari kita baca bersama-sama, sudah ketemu? 1, 3 ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu, bertolong-tolonganlah menanggung beban. Jadi artinya pelayanan kasih itu adalah teologi keseimbangan. Teologi itu begitu banyak Bapak Ibu, ada teologi kemakmuran, ada teologi kucing, ada teologi anjing, ada ini. Sekarang teologi keseimbangan. Menurut saya itu. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Di bawah kolong langit ini Bapak Ibu Saudara terkasih, segala sesuatu ada waktunya. Dan kalau orang awam berkata hidup itu digambarkan seperti roda yang berputar ya. Tetapi dari segi rohani berkata bahwa segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau roda itu akan berputar karena memang kehidupan itu akan terus berjalan. Tapi secara rohani segala sesuatu ada waktunya. Ojo dume. Nah itu dia. Itu dia. Ojo dume. Dume kok saiki gek neng dhuwur sing neng ngisor ora diopeni. Ojo dume kok saiki wis makmur ora tahu weruh ngerti sing miskin. Ojo dume kok saiki sudah populer yang lain tidak diperhatikan, kan begitu. Karena itu bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Apakah pelayanan kasih itu? Peribahasa berkata berat sama dijinjing, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi karena berat dipikul, di pundak ini loh Bapak Ibu. Kalau berat itu dipikul, yang kuat memberi yang lebih besar, yang kecil ya memberi yang lebih kecil. Ini baru keseimbangan. Bukan berarti kita menjadi seperti hukum komunis sama rata. Oh tidak dong, tidak. Tidak ada, harus sama rata. Tapi kita berkata keseimbangan. Kalau saya diberi Tuhan 5 karunia, 5 kemampuan, dan yang satu diberi hanya 1, maka yang 5 ini wajib memperhatikan yang 1 dan memotivasi supaya yang 1 ini makin giat, dan akhirnya bertambah kemampuan rohaninya. Tapi sebaliknya, yang 1 kemampuannya juga rumongso.
Kita harus menyadari, aku tidak bisa seperti dia. Tetapi apa yang bisa aku lakukan? Aku harus semangat, aku harus bangkit, dan aku harus belajar. Persoalannya yang diberikan satu ya tidak rumongso. Wes ora rumongso aku orang duwe, ora rumongso aku ora pinter, lah terus mengsadakep. Lah piye Tuhan mau menolong? Tanganmu saja sedekap terus. Tuhan sudah ulurkan tangannya, kita tidak menggapai tangan Tuhan, sedekap terus. Lah tidak bisa datang pertolongan. Harus gayung bersambut. Apa ada cara Jawa? Tumbuh untuk tombol. Itu bahasa Jawa itu. Itu namanya gayung bersambut. Nah, aku ini orang gak pintar, cari orang yang pintar supaya kita ketularan. Lalu kita sudah bodoh, ketemu dengan orang bodoh jadi goblok. Ini jadi bujel, toh? Kalau kita yang saya kok tidak pintar, aku harus belajar dengan orang yang pintar. Kalau aku orangnya pemalas, aku harus berteman dengan orang yang rajin. Sehingga kita ini ketularan. Lah podo orang malas bermain dengan orang malas. Iya gaweane yang cuman nganggur. Tidak akan ada perkembangan kemajuan Bapak Ibu. Karena tadi bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Itu harus ada gayung bersambut. Jadi saya harus mencari orang-orang yang bisa memotivasi saya. Supaya saya semangat, saya harus bangkit, saya harus kreatif, saya harus pinter. Saya harus rajin. Maka akan terlalui nanti masalah tadi, ada solusinya. Dikatakan Bapak Ibu Saudara terkasih, arti pelayanan kasih itu adalah memberi secara berkorban sebagai bukti bahwa kasih karunia-Nya bekerja di dalam diri kita. Memberi secara berkorban sebagai bukti bahwa kasih karunia-Nya bekerja di dalam diri kita. Jadi kata berkorban harus diartikan memberi secara berkorban. Memang kita harus mengakui Bapak Ibu, saat kita memberi itu berarti ada yang hilang. Saat kita memberi berarti ada yang berkurang. Itu harus diakui. Kan tadinya di sini kan ada 100.000 nih. Lalu saya ingin memberikan orang yang mungkin di pinggir jalan. Kalau aku tidak memberikan, sini nggak ada yang berkurang. 100.000 nggak akan berkurang. Tapi karena aku memberi, ya ini akan tolong. Dan saya memberi itu tidak berarti saya akan jadi miskin karena aku memberikan itu dengan dasar kasih dan aku memberikan itu karena dorongan iman. Jadi tidak akan jadi beban. Memberi secara berkorban sama seperti Kristus memberi secara berkorban. Artinya karena ia telah menjadi miskin, maka sekarang kita mengambil bagian dalam kekayaan kekalnya. Memberi secara berkorban sama seperti Kristus memberi secara berkorban. Artinya karena ia telah menjadi miskin, maka sekarang kita mengambil bagian dalam kekayaan kekalnya. Itulah teologi keseimbangan. Yang memberi tidak akan menjadi miskin, tetapi yang miskin akan terangkat. Ya, yang memberi tidak akan menjadi miskin, tapi yang miskin akan terangkat, terpulihkan Bapak Ibu. Yesus kan tidak pernah berkurang kekayaannya, walaupun alam dia yang kaya menjadi miskin. Ia memperlengkapi, menganugerahkan kepada kita kekayaan kekal itu. Pelayanan kasih itu juga adalah berarti bahwa kasih itu kepada Tuhan dan juga kepada bukti. Pelayanan kasih itu adalah bukti kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Bagian dari perwujudan hukum kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Pelayanan kasih itu juga adalah penggenapan hukum Taurat. Sebagaimana saudara berkata 10 firman. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu dari bagian-bagian
Keluaran 20 ayat 3 sampai 18. Oleh karena itu Bapak Saudara terkasih, saat kita memberi apapun bentuknya, lakukanlah dengan yang pertama, murni atau tulus ikhlas. 2, lakukanlah dengan tanpa berharap balasannya dari orang itu, kecuali dari Tuhan. 3, lakukanlah dengan motivasi memberi kepada sesama supaya nama Tuhan dipermuliakan, bukan dipermalukan. Sebagai penutup Bapak Ibu, hari Kamis yang lalu genapnya ibadah 40 hari memperingati almarhum Pak Agus. Tiba-tiba seorang terkasih, ada seorang anak Tuhan. Saya hanya bertanya sebenarnya. Itu kan jauh perjalanan dari Yogyakarta ke Magelang, pakai jaket yang tipis. Dan sudah berapa kali saya melihat itu terus. Lalu saya bertanya, apakah tidak ada jaket yang lain? Kok ini terus? Saya bayangkan malam mereka pulang dari selama ibadah, almarhum Pak Agus tidak ada, Pak Sturz gak ada, itu terus gitu ya. Lalu dia berkata, saya juga tidak ngerti mengapa aku harus bertanya. Tapi saya yakin itu karena dorongan kasih. Jadi mata melihat gitu loh. Saya mau jaket hitam yang ada di dalam vario. Saya bertanya langsung pada Tuhan, apa maksudnya Tuhan? Dia tidak melihat karena jaket saya di dalam jok gitu ya, tidak di luar. Saya mau jaket hitam yang ada dalam vario. Apa tuh artinya itu Tuhan? Saya mikir ya. Lalu saya berkata, ya berikan apa yang ada di dalam jok di variomu, berikan. Saya langsung bertanya dalam keadaan ibadah, saya tanya suami, Mas bisa enggak aku digerakkan Tuhan mau memberikan jaket ini? Apakah Mas bisa enggak kalau ini saya berikan? Harus ikhlas ya Mas, tulus ikhlas. Nanti saya pulang tidak dipermuti, saya bilang. Ini hati saya tergerak. Dia bilang boleh, silakan. Saya langsung bilang, ini berkat Tuhan untuk ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya berikan itu hari Kamis, kemarin saya dapat uang untuk beli jaket. Lihat. Saya berikan itu Kamis malam, saya dapat kemarin untuk beli jaket. Karena apa? Ini dorongan kasih. Ini dorongan kasih. Bukan untuk merendahkan dia. Tapi supaya dia tahu bahwa Tuhan itu peduli dan mengerti akan dia. Dan ternyata itu artinya katanya dia minta tanda dari Tuhan. Kalau saya ini benar-benar direkrut jadi tim doa, beri aku tanda Tuhan. Dan dia berkata, inilah tanda yang Tuhan berikan kepada saya. Tanda apa? Saya bilang. Saya berkata langsung, kalau itu tanda yang engkau minta dari Tuhan, saya percaya dalam waktu singkat ini pasti Tuhan akan memberikan aku jaket yang baru. Kalau aku tidak memberikan padamu yang baru, tapi aku diberi Tuhan yang baru. Lihat Bapak Ibu. Ada keseimbangan kan? Jadi orang ini yang pakai jaket Jogja dingin gitu ya. Dia akan dipakai yang begitu banget. Apalagi usianya sudah tidak imut-imut, tapi amit-amit sudah 60 ke atas. Kalau kita hanya pakai jaket yang tipis kan nanti lama-lama kena angin. Setelah itu nanti lama-lama kemana? Batuk-batuk dulu awalnya. Ini artinya kita ada pelayanan dan kepedulian. Mata kita itu melihat di sekeliling kita, tidak merem. Mata kita itu memperhatikan satu persatu. Dan kalau memang ada di kita, mari kita berbagi. Jadi uang ki ojo terlalu medit-medit. Mati ya orang gowo opo-opo. Tapi mati kita nanti membawa nama. Mari kita berdoa. Saya jemput jemaat untuk bangkit berdiri.
Kembali kita angkat pujian, silakan Karis sama Pak Tri maju ke depan bersama singer. Ini yang aku punya. Ini yang aku punya, kita mati tidak akan bawa apa-apa. Kita lahir ke dunia juga tidak bawa apa-apa. Tapi kita mau mati nanti membawa roh yang taat dan setia kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita saat ini renungkan sejenak sebelum singer mengangkat pujian ini. Refnya saja, inilah yang aku punya. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk pejamkan mata kita. Jemaat Tuhan yang ada di Wesleyan Mertoyudan, biarlah kita menjadi jemaat yang percontohan bagi jemaat Wesleyan yang lainnya. Seperti jemaat Makedonia. Bahkan tertulis dalam kitab kehidupan jemaat Makedonia sebagai percontohan dalam pelayanan kasih. Saya rindu Bapak Ibu kita juga menjadi percontohan di antara gereja Wesleyan. Kita menjadi jemaat yang memiliki pelayanan kasih. Kita tidak hanya sibuk memikirkan gereja kita, tidak hanya sibuk hanya memperindah gereja kita. Mari kita peduli, mari kita mengulurkan tangan. Mari singer dan Pak Tri nyanyikan. Mari Bapak Ibu kita saat ini berdoa. Biarlah hidup kita dipakai Tuhan menjadi saluran berkat. Apa yang ada pada kita, pemikiran, kemampuan dalam merencanakan, juga kemampuan secara finansial, karunia-karunia yang lainnya, mari Bapak Ibu kita persembahkan, kita beri yang terbaik. Mari kita mengambil keputusan saat ini, saya mau lebih sungguh-sungguh, saya mau lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Dengan doa kita, inilah aku Tuhan. Inilah yang aku punya, hati yang mau taat dan setia. Biarkan hanya musik saja dilantungkan, kita ambil waktu saat ini. Hanya ini Tuhan yang aku punya. Hati yang setia, hati yang taat. Setia itu lebih tepatnya dikatakan hati yang tekun. Tekun itu artinya bersungguh-sungguh. Jadi kita menjadi orang Kristen tidak hanya Kristen-Kristenan. Kita ke gereja tidak hanya sekedar ke gereja. Kita melayani bukan sekedar melayani, tapi kita setia, bertekun, bersungguh-sungguh, memberi yang terbaik, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, beri yang terbaik. Sebagai bukti ketaatan kita, mari kita belajar menyalipkan kedagingan kita. Mari kita mematikan kedagingan kita. Tumbuhkan roh kita. Tempatkan keinginan roh di depan. Keinginan daging harus semakin tenggelam. Supaya Tuhan dipermuliakan. Kesaksian gereja pelayanan kita bisa menjadi api yang membakar, merambat ke gereja-gereja selain yang lainnya.
dalam segala hal. Bersama-sama, ini aku punya. Selamanya. Ibu Rina berdoa untuk gembala sidang juga bersama jemaat berhubungan dengan pelayanan kasih ini sebagai penutup, doa penutup firman Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Yesus. Yang Engkau curahkan bagi setiap kami. Amin. Haleluya Yesus. Siapakah kami ini? Sehingga Engkau kasih dengan begitu rupa. Amin. Amin Yesus. Terima kasih Yesus. Yang Engkau taburkan pada pagi hari ini. Oh Tuhan Yesus. Berkatilah hati setiap itu agar menjadi tanah yang benih. Amin. Sehingga begitu bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan setiap kami. Amin. Tolong kami Yesus. Kami mengucap syukur. Engkau pakai gereja kami. Engkau pakai gembala sidang kami itu. Mewujud nyatakan kasih-Mu itu. Amin. Tolong. Bagi gereja Wezian Indonesia yang lain. Dan kami percaya. Ini karya-Mu. Benar. Terima Kami kasih. percaya itu. Engkau memulai. Engkau menyelesaikan. Sungguh Tuhan Yesus. Tuhan, begitu banyak pergumulan yang dialami gereja-gereja Wezian lainnya. Benar. Tolong Kami Yesus. percaya. Engkau tidak tinggal diam. Benar. Benar Yesus. Cara menyelamatkan mereka sungguh indah dan sangat ajaib. Amin. Amin Yesus. Kami mengucap syukur dalam keterbatasan gereja kami. Engkau gerakkan gereja kami untuk memberikan kasih bagi mereka. Dan juga Engkau gerakkan gereja-gereja Wezian Indonesia yang lain semakin percaya, semakin taat kepadamu, mewartakan kabar sukacita. Ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi Ibu Gembala sidang kami. Terima kasih Tuhan atas kehidupannya. Terima kasih Tuhan Engkau pakai Ibu Nurmala sebagai alatmu untuk menggapai jiwa-jiwa yang terbelenggu. Terima kasih Tuhan. Engkau sendirilah yang membentuk tim doa Wezian. Amin. Sungguh karunia besar bagi kami Tuhan. Gereja Sidoarjo sudah mulai pembangunan pastorik Tuhan. Ini semua karena anugerah. Engkau cukupkan segala biaya yang diberikan. Pada pagi hari ini pun kami berdoa bagi gereja Wezian Indonesia Boyolali yang mempunyai satu pergumulan. Saat ini gereja tidak memiliki kamar mandi. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau buka tingkap-tingkap langit, tingkap-tingkap berkat untuk pembangunan kamar mandi gereja Wezian Indonesia. Oh haleluya Tuhan Yesus. Tolong Yesus. Tolong Yesus. Salah dan jamaah setiap kami. Berikan kami hati yang rela, yang mempunyai keterbebanan Tuhan, untuk mendukung, memberikan kasih kami bagi pembangunan kamar mandi gereja Wezian Indonesia Boyolali. Ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan,
Tidak ada yang kebetulan. Kita tempatkan pendeta suatu saat. Ya Tuhan Kami Yesus. percaya Tuhan, Kau cukupkan segala kebutuhan. Amin, amin Yesus. Tuhan menyediakan, Tuhan menyediakan Yesus. Kami percaya Tuhan, semakin banyak jiwa yang dijamah Tuhan, yang dijamah Tuhan, untuk kembali bersujud menyembah Engkau Amin, dalam amin gereja Yesus. Mesias Indonesia. Ya Tuhan Allah kami, berikan hikmat, berikan pengetahuan dan pengertian yang daripada-Mu Amin, amin bagi Yesus. pendeta masing-masing, Oh haleluya bagi Yesus. pendeta, bagi pendeta dan biarlah banyak kehendak yang terjadi di dalam kehidupan setiap mereka, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin, Baik amin itu di Yesus. Mantenan, baik itu di Sidoarjo dan di Boyolali. Amin, amin Tuhan Bila Yesus. Engkau Tuhan sang pemilik kehidupan, biarlah nama-Mu semakin dipermuliakan dan ditinggikan, karena Engkau satu-satunya Allah yang layak kami sembah. Amin. Dalam nama Yesus, kami percaya dan mengimani. Haleluya. Amin. Amin. Masih berdiri Bapak Ibu yang Tuhan taruh di hati saya ambil ini. Mari Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan kasih untuk membantu kamar mandi yang ada di Boyolali karena sudah ada 800 dana. Dan kita berharap 3 juta itu sudah bisa sekedar saja. Tidak perlu harus bagus-bagus. Yang penting ada kamar mandinya. Dengan nyanyian ini yang kupunya. Ini yang kupunya. Hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Berikan dari apa yang ada pada kita, bukan dengan terpaksa, tapi dengan rela hati dari kesadaran kita, supaya pekerjaan Tuhan boleh semakin disempurnakan di Boyolali, sehingga akan terjadi pertumbuhan, perkembangan gereja Tuhan, gereja Wesleyan yang ada di Boyolali. Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah. Hati bagai hamba yang taat dan setia. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa sumber kasih, yang sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami dengan kemurahan dan kebaikan. Hati kami diliputi dengan kemurahan dan kebaikan karena itu untuk pekerjaan Tuhan. Supaya terjadi keseimbangan di antara gereja yang satu dengan yang lain. Karena Tuhan hari ini kami mengumpulkan, menyisihkan dari sebagian berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengumpulkan ini untuk membantu pembuatan kamar mandi yang ada di gereja Wesleyan Boyolali. Karena Tuhan kami mengangkat tangan kami menengadah ke surga. Karena dari surgalah Tuhan sumber pertolongan kami. Karena Tuhan ulurkan tangan-Mu yang penuh kasih kuasa, jamah berkati, kuduskan, urapi persembahan ini. Agar melalui persembahan yang terbatas ini, nama Tuhan dipermuliakan di gereja Wesleyan Indonesia Boyolali. Berkati setiap tangan-tangan jemaat yang sudah memberi. Hari ini mereka tidak terpikirkan Tuhan akan ada pelayanan kasih. Tapi hamba percaya Tuhan
Tuhan melipat gandakan berkat bagi keluarga demi keluarga Gereja Wesleyan Indonesia Mortoyudan. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin. Ya. Silakan duduk, Bapak Ibu, kami serahkan langsung pada Pak Tri. Mari Ibu itu nanti diserahkan mewakili di mana. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita digerakkan dalam pelayanan kasih. Kalau kita digerakkan, tapi kalau kita hanya bergegek gitu ya nggak akan bergerak. Tapi kalau kita bergerak, Tuhan sudah menggerakkan dan kita mau bergerak, maka akan terjadi satu perubahan. Ya. Kalau digerakkan disuruh cuma diam saja ya sama saja tidak ada perubahan. Baiklah, kita juga mengalami kebaikan Tuhan dengan melayani lebih sungguh lagi. Memang melayani itu kadang-kadang dituntut suatu pengorbanan. Ya. Pada tanggal 15 sidang perlu adanya pengorbanan dalam kita melayani. Haleluya. Kita juga memberikan kepada Tuhan persembahan yang terbaik untuk hari ini. Ya Tuhan memberkati kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Kita akan memberikan dengan lagu pujian melayani lebih sungguh. Simon untuk tugasnya. Melayani. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam bagian surga,
Pada pagi hari ini kami memberikan sebagian dari apa yang kami miliki. Kiranya Tuhan akan berkati persembahan ini, dan berkati setiap orang yang mengelola persembahan ini, sehingga persembahan ini bermanfaat bagi perkembangan gereja, pertumbuhan gereja, dan pelayanan di tempat ini. Dan serahkan persembahan ini dalam tangan kuasa Tuhan. Amin. Ya, terima kasih Pak Jenar. Selanjutnya kita akan mewartakan tentang warta jemaat, warta gereja untuk minggu ini. Ya, untuk jadwal pelayanan. Yang pertama, persekutuan perempuan hari Selasa 26 Juli 2022 pukul 16 dan pukul 4 sore. Firman Tuhan Pendeta Normal STH, pemimpin pujian Ibu Ngatini, dan yang ketempatan Ibu Suaman. Yang kedua, persekutuan kaum pria hari Selasa 26 Juli pukul 19. Firman Tuhan, saya lebih sebagai saya sendiri dan pemimpin pujian Bapak Tono dan yang ketempatan Pak Tono. Pak Tono ya. Ketiga, persekutuan keluarga Jumat 29 Juli pukul 18 di firman Tuhan Bapak Suwarno, pemimpin pujian Bapak Yatin, dan yang ketempatan juga Bapak Yatin. Dan yang keempat, persekutuan remaja libur Sabtu. Ibadah Minggu 31 Juli pukul 7, firman Tuhan Pendeta Normal STH, pemimpin pujian Pendeta Topok Banjin STH, singer Bapak Paijan dan Bapak Suaman. Pemain musik Saudari Fana. Ya. Dan protokol LCD saudara Kristian, persembahan Ibu Elizabeth, tata gereja keluarga Bapak Paijan, ukur suhu Saudara Bagus. Setelah Minggu, firman Tuhan Saudari Maria dan pemimpin pujian Saudari Deborah. Ya, satu paket untuk itulah warta gereja selama minggu ini. Bila Tuhan memberkati kita semuanya untuk kita tetap melayani dengan hati yang penuh ketulusan dan pengorbanan. Terima kasih. Untuk saat ini saya berikan kepada Bapak Sedang untuk menutup ibadah. Atau mungkin ada pengumuman dulu? Ya, monggo. Mbak Maria, tolong maju ke depan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan, kasih Tuhan memenuhi hati kita sehingga setiap kita diberi hati yang rela untuk berbagi kasih. Perlu kami sampaikan bahwa Gereja Wesleyan Mertoyudan ini sudah berbagi kasih untuk Gereja Sidoarum, Gereja Kota Magelang, dan sudah di-share di grup. Nah, lalu untuk ini yang ke depan ini kita akan memberikan untuk Gereja Wesleyan Indonesia Boyolali. Kita ambilkan dari dana pembangunan. Nanti nilainya juga sama. Dan puji Tuhan pagi ini kita juga secara sukarela telah mengumpulkan kasih kita untuk Gereja Wesleyan Indonesia Boyolali. Di samping itu perlu kami sampaikan juga, kemarin di Komsel Jumat sudah disampaikan bahwa rencana pembangunan kamar mandi Gereja Wesleyan Indonesia Boyolali itu membutuhkan dana 3 juta dan sudah ada 800, jadi masih kurang 2.200.000. Dan pagi ini kita terkumpul 241.000 rupiah. Nanti dari gereja sendiri dari pembangunan 200.000. Dan kami tidak menutup bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang masih punya keterbebanan untuk memberikan tanda kasihnya, bisa nanti disampaikan ke Ibu Elis atau ke saya atau ke Pak Hari untuk mendukung pembangunan gereja ini. Terima kasih Bapak Ibu.
beliau bersikap ini. Bahkan ini Mari Bapak Ibu, kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu ya Bapa Sang Sumber kasih itu, yang telah mencurahkan kasih-Mu kepada kami, dan kasih itu juga telah mengalir kepada satu dengan yang lain. Kami bersyukur untuk rangkaian kebaktian raya pada hari Sabat ini Tuhan berlangsung dengan teratur, lancar, penuh damai. Semua karena ada Roh Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap kehadiran sedang jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan dan menghormati hari Sabat-Mu Tuhan, sehingga mereka berkemenangan menguduskan hari Sabat-Mu. Terima kasih juga Tuhan saat ini kalau kami bisa mengaplikasikan firman Tuhan yang meresponi arti pelayanan kasih. Berkatilah Tuhan seluruh jemaat-Mu Bapa. Apa saja yang mereka kerjakan satu minggu ini, buatlah Tuhan berhasil sehingga mereka boleh menikmati penggenapan janji-Mu. Kalau mereka memberi, mereka tidak berkekurangan, malah akan berkelimpahan pelbagai kebajikan. Oh Tuhan, kami serahkan seluruh rangkaian pelayanan kami yang sudah berlangsung pada pagi hari ini ke dalam tangan pertolongan-Mu sebagai dengan penuh ucapan syukur kami. Akhirnya biarlah kita boleh menyatakan akhir syukur kita, Bapa, terima kasih. Akhirnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan mengasihi Kristus serta sesama kita, pulanglah dengan membawa berkat yang daripadanya, dengan mengarahkan hati pikiran kita kepada Dia, serta membuka kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin.